misalnya himpunan ya, himpunan, terus relasi, dan itu sudah pernah kalian bahas waktu SMP atau waktu SMA. Nah, mungkin yang agak baru ini adalah materi mengenai induksi matematika. Nah, ini materinya saya ambil dari Pak Rinaldi Munir ya. Ini adalah materi kuliahnya anak ITB ya. Mudah-mudahan meskipun kita kuliahnya nggak di ITB ya, tapi materinya kita pakai ya. Mudah-mudahan ilmunya sama ya. Oke, kita lihat dulu pengertian dari induksi matematika. Kenapa sih kita perlu belajar mengenai induksi matematika? Mungkin kita lihat dulu ya ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ilustrasinya ya. Oke, nah misalnya kita punya ya bilangan, misalnya bilangan itu dari 1 sampai 10 gitu kan ya. 1 sampai 10. Misalnya di sini ya kita disuruh menjawab berapakah jumlah 2 bilangan bulat positif mulai dari 1. Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, misalnya ada berapa sih jumlah 2 buah bilangan positif dimulai dari 1. Itu kan berarti angkanya itu adalah apa? 1 sama 2 ya. Nah, kalau pertanyaannya itu, sebentar saya buka. Misalnya nih, kita ada pertanyaan ya, berapa sih jumlah 2 buah bilangan bulat positif pertama. Berarti itu kan angkanya ini ya, 1 sama 2 ya. 1 sama 2 gitu. Oke. Berarti kalau ditanyain berapa 2 buah bilangan bulat positif pertama itu berarti jumlahnya berapa? 1 sama 2 berarti jumlahnya 3 ya. Oke, misalnya kalau ada pertanyaannya lagi, berapakah penjumlahan ya? Berapa sih penjumlahan 3 buah bilangan bulat positif? Berarti kan kita angkanya itu adalah ini ya, 1, 2, 3. Berarti jumlahnya adalah 6 ya. Nah, misalnya kalau kita ditanya seperti itu. Nah, ketika pertanyaannya ini, berapakah jumlah 4 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Mulai dari 1 ya, berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah 4. Nah, kemudian berapakah jumlah N buah bilangan bulat positif dimulai dari 1? Nah, itu yaitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya induksi matematika ya. Jadi induksi matematika itu adalah suatu teknik ya pembuktian kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, jadi metode itu digunakan untuk pembuktian ya untuk suatu pernyataan perihal bilangan bulat. Jadi induksi matematika itu adalah suatu teknik ya, suatu teknik membuktikan kebenaran suatu proposisi ya, suatu proposisi yang terkait dengan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. PN ya, artinya kita punya proposisi N. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, kita disuruh membuktikan apakah N kali N plus 1 per 2 ini berlaku untuk keseluruhan bilangan ya. Jangan-jangan hanya beberapa bilangan saja dia berlakunya. Nah, itu. Nah, kita menggunakan yang namanya induksi matematika ya, itu adalah suatu teknik pembuktian untuk suatu proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, kita melompat ke slide satu lagi ya, mungkin ini agak lebih jelas. Jadi induksi matematika itu adalah suatu metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, misalnya
kita punya proposisi ini ya. Jadi PN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kita disuruh membuktikan apakah jumlah N bilangan bulat positif pertama itu adalah sama dengan N kali N plus 1 per 2. Ya, maksudnya seperti ini. Coba ya kita tes. Nah, soalnya ada orang yang menemukan seperti ini. Bahwa penjumlahan N buah bilangan bulat positif pertama itu adalah sama dengan N kali N plus 1 per 2. Contoh, misalnya kita punya nih 1 tambah 2 tambah 3. Ini berarti N-nya ada berapa di sini nih? N-nya ada 3. Ada 3 ya, ada 3. N sama dengan 3 ya, artinya ada 3 buah bilangan. Nah, katanya penjumlahan N buah bilangan ya, penjumlahan N buah bilangan itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Oke. Kalau cara manual, 1 tambah 2 tambah 3 ya, hasilnya 6 ya. Nah, coba kalau kita menggunakan rumus ini, N kali N plus 1 bagi 2 ya. Berarti coba kita masukkan. Tadi kan karena kita punya 3 buah N ya, 1, 2, 3. Berarti 3 ya, kali 3 plus 1 per 2. Oke, coba ya. Ini 4 ya, 3 kali 4 per 2. 3 kali 4, 12. 12 bagi 2, 6. Oke, sama ya. Berarti tepat ya ini, bahwa penjumlahan N buah bilangan bulat itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Oke, kita coba lagi kalau saya punya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau cara manualnya ini berapa nih hasil penjumlahannya nih? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 15. 15, Bu. Ini N-nya ada berapa nih? N-nya ada 5 ya? 5. Ya, ada N-nya 5. Coba kalau kita menggunakan rumus, benar nggak sih 5 buah bilangan, 1, 2, 3, 4, 5 ya? Berarti bilangannya itu harus berurutan ya. N buah bilangan, berarti 5 kali 5 tambah 1 per 2 ya, berarti 5 tambah 1 6 bagi 2 ya, 6 kali 5 30, 30 bagi 2 15, benar. Nah, kalau kita cobakan semua bilangan kan capek ya. Misalnya kita ingin membuktikan ya apakah pernyataan ini N buah bilangan kalau kita jumlahkan itu sama aja rumusnya dengan N kali N plus 1 per 2 ya. Nah, ini kalau kita mau cobakan untuk keseluruhan nilai ya, misalnya tadi kan kita sudah cobakan kalau 3 buah bilangan gimana, kalau 5 buah bilangan gimana, kalau 7 buah bilangan gimana. Nah, itu kan kita nggak mungkin ya mencoba semua bilangan secara manual ya. Pasti capek dong ya. Kan bilangan tuh banyak ya, unlimited ya. Nah, jadi kalau kita cobakan satu-satu ya capek gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya induksi matematika ya, suatu teknik pembuktian ya, pembuktian proposisi atau pernyataan yang terkait dengan bilangan bulat. Nah, ini kita ingin membuktikan bahwa N buah bilangan ya kalau dijumlahkan itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, apakah ini tuh berlaku untuk keseluruhan bilangan ya? Apakah ini berlaku untuk keseluruhan bilangan? Nah, itu kita menggunakan yang namanya induksi matematika untuk membuktikan bahwa seluruh bilangan ya, seluruh bilangan itu misalnya 100 buah bilangan, 1000 buah bilangan, itu tetap bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini kita ingin membuktikan bahwa rumus ini itu berlaku untuk seluruh bilangan gitu maksudnya. Jadi kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa rumus ini
berlaku untuk keseluruhan N, ya. Kalau dari tadi kan kita hanya membuktikan 3 buah bilangan, 5 buah bilangan, 7 buah bilangan, ya. Nah, ini kita ingin membuktikan apakah rumus yang ini itu, ya, proposisi yang ini, N kali N plus 1/2, itu berlaku untuk seluruh bilangan, ya, seperti itu. Oke, nah ini. Nah, contoh ya, misalnya kita punya proposisi N, ya. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu adalah sama dengan N kali N plus 1/2. Nah, kita disuruh membuktikan apakah PN ini benar. Nah, PN ini nih ya, proposisi N yang ini, proposisi yang ini ya, N kali N plus 1/2. Apakah ini tuh benar bisa berlaku untuk keseluruhan bilangan? Kalau kita nyoba kan capek ya kalau kita mencobakan satu gitu kan. Nah, di sini kita akan membuktikan ya apakah suatu proposisi ini, pernyataan ini berlaku untuk seluruh bilangan. Oke, nah tadi namanya adalah induksi matematika ya, teknik pembuktian baku di dalam matematika. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi ya, untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat itu termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran hanya dengan jumlah langkah terbatas. Ya, itu tujuannya tadi ya, tujuannya itu kita ingin membuktikan bahwa suatu proposisi tadi itu berlaku untuk seluruh bilangan tanpa kita membuktikannya itu satu-satu kan ya, nggak mungkin ya kita melakukan pembuktian kalau menggunakan 3 buah bilangan benar nggak, kalau 5 buah bilangan benar nggak, 7 bilangan, 10 bilangan kan nggak mungkin ya kita mencobakan satu-satu. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya induksi matematika ini ya, tujuannya adalah untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian ya, untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian. Jadi lebih menyederhanakan kita melalui induksi matematika ini kita tahu bahwa pernyataan yang tadi itu berlaku untuk seluruh bilangan gitu maksudnya. Jadi kita tidak perlu membuktikannya itu secara manual ya, membuktikannya satu persatu ya. Misalnya kalau 4 bilangan gimana, 5 bilangan gimana ya, seperti itu. Prinsip kerja induksi matematika itu adalah seperti ini ya, misalnya kita punya PN ya, PN itu adalah suatu proposisi atau pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Contohnya tadi ya, PN sama dengan N kali N plus 1/2. Contoh yang tadi ya, itu contohnya, itu proposisi. Kita ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Dan kita ingin membuktikan bahwa PN ini ya, yang tadi, contoh yang tadi, itu berlaku untuk seluruh bilangan. Oke, sorry ya, ini agak berisik. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan, maaf ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana sih prinsip kerja induksi matematika itu? Yang pertama adalah ya tadi kita misalkan PN. PN itu adalah suatu proposisi atau pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Nah, contoh yang tadi ya, misalnya PN sama dengan N kali N plus 1/2. Itu contoh tadi. Kita ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk keseluruhan nilai. Oke, oh yang belum di-mute tolong di-mute dulu ya, soalnya agak-agak ini ya sesek gitu bunyinya. Oke. Soalnya di kuping saya tuh sesek gitu kalau ada yang belum di-mute. Oke, nah ini ya, kita tadi misalnya PN ya, PN itu adalah suatu proposisi atau pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Contohnya tadi ya, misalnya kita punya proposisi tadi bahwa jumlah N buah bilangan pertama itu sama aja dengan
N kali N plus 1 per 2, itu PN ya tadi. Nah, kita ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk seluruh bilangan bulat positif. Berarti bahwa PN ini tadi bisa kita terapkan untuk keseluruhan nilai ya, dia berlaku untuk seluruh nilai. Nah, cara kita melakukan pembuktiannya itu ada 2 langkah ya. Yang pertama itu namanya basis induksi ya, basis induksi. Nah, dia itu ada 2 langkah ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke, nah ini tadi ya ada 2 langkah. Yang pertama yang namanya basis induksi ya. Basis induksi itu adalah kita tentukan ya di sini apakah P1 itu benar. P1 itu benar ya. Dan yang kedua itu namanya langkah induksi. Langkah induksi itu adalah jika PN benar ya, kalau PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N besar dari 1. Nah, di sini ya yang namanya basis induksi, kita cobakan dulu ya untuk N-nya itu sama dengan 1. Kalau seandainya N-nya sama dengan 1 itu benar ya, berarti kita bisa lanjut untuk langkah yang kedua. Jika PN benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Oke, kita lihat ya bagaimana sih sebenarnya ini. Nah ya, tadi langkah 1 dinamakan basis induksi. Langkah kedua dinamakan langkah induksi ya. Nah, langkah induksi ini bersisa asumsi bahwa PN ini benar. Asumsi tersebut dinamakan dengan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan ya PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Jadi langkah-langkahnya tadi 2 ya. Yang pertama yang namanya basis induksi, kita cobakan untuk N-nya sama dengan 1. Kalau benar ya berarti kita bisa mengasumsikan bahwa PN itu benar ya. Berarti kita bisa lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi itu berarti kita sudah tahu ya tadi PN itu benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Oke, kita lihat ya contohnya. Jadi induksi matematika itu berlaku seperti efek domino ya. Contohnya adalah, kita lanjut lagi ke ini ya, slide ini. Contoh, nah kita disuruh membuktikan ya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, kita ingin membuktikan ya, apakah proposisi PN sama dengan N kali N plus 1 per 2 itu berlaku untuk keseluruhan bilangan bulat positif. Ya, apakah ini tuh berlaku atau tidak? Nah, kita cobakan ya. Ini ada 2 langkah di induksi matematika. Yang pertama disebut dengan basis induksi ya. Basis induksi yang pertama itu kita tentukan ya kalau seandainya P1-nya itu benar atau tidak ya. P1-nya itu benar atau tidak. Oke, kita cobakan ya. Oke, di sini saya tulis di papan. Nah, misalnya sini tadi kita punya PN ya, proposisi N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita disuruh membuktikan ya, membuktikannya. Apakah PN sama dengan N plus 1 per 2 itu ya berlaku untuk keseluruhan bilangan ya. Tadi kan katanya jumlah N buah bilangan itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Tapi apakah ini berlaku untuk keseluruhan bilangan ya. Jadi langkah yang pertama itu ya namanya adalah basis induksi. Basis induksi ya. Basis induksi itu kita membuktikan bahwa P1 ini
Benar atau enggak ya? P1-nya benar atau enggak? Oke, kita coba ya. Misalnya kita punya angka 1. Kita punya angka 1. Ini berarti jumlahnya berapa nih? Penjumlahan satu buah bilangan berarti ya jumlahnya 1 ya. Jumlahnya 1. Coba kita masukin rumus ya kalau P1 ini. Oke, berarti P1 ini sama dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2. Hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? Yuk, penjumlahannya 1 ya, 1. Berarti benar ya? Benar ya? Penjumlahan satu buah bilangan ya 1 ya? Benar nih, ini benar. Yuk, kita cobain lagi kalau seandainya P-nya 2, N-nya 2 ya. N-nya 2 berarti ini 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, kita cobakan basis induksi kalau P2 berarti N-nya 2 ya. Berarti ini penjumlahan 2 buah bilangan. Penjumlahan 2 buah bilangan. Berarti kan rumusnya nih, N kali N plus 1 bagi 2. Berarti N-nya 2 ya. Di sini 2 kali 2 tambah 1 per 2. Ini hasilnya berapa? Yuk, hasilnya berapa ini? 3. 3. Ya, berarti benar ya. Benar ya. Penjumlahan 2 buah bilangan, yaitu 1 sama 2 ya, hasilnya benar. Oke, coba kita tes lagi kalau P-nya 3 ya, N-nya 3. PN ya, PN. Kalau PN, N-nya 3. 3 kali 3 tambah 1 per 2. Jadi kalau kita pakai cara manual berarti di sini 1 tambah 2 tambah 3 ya, ada 3 buah bilangan nih. Di sini ada 6. Kalau kita menggunakan rumus ya di basis induksinya ini P3 ya, N-nya 3, 3 tambah 1 4 kali 3 12 6 ya. Berarti ini benar juga ya. Oke. Berarti basis induksinya terbukti benar ya. Benar ya kalau kita coba untuk P1 benar. Untuk P2 benar. Untuk P3 juga benar. Oke, berarti basis induksinya ini adalah benar. Oke, berarti bisa kita asumsikan bahwa PN ini benar ya. PN ini benar. Oke, berarti ini PN ini benar. Oke, langkah kedua ya. Tadi PN benar, maka PN plus 1 juga benar. PN itu kan tadi ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 titik 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 sampai ke N ya. Nah, seperti ini kan ya. Oke, berarti PN itu kan N kali N plus 1 per 2 itu ya sama dengan ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 sampai ke N ya, itu maknanya seperti itu. Nah, di langkah induksi kita membuktikan ya bahwa kalau PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Oke. Kita kan sudah tahu ya bahwa PN ini kan benar ya, tadi yang di basis induksi kita sudah membuktikan bahwa PN ini kita asumsikan dia benar ya, dia benar. Kalau PN ini benar, maka PN plus 1 ya berarti bilangan N plus 1 artinya itu bilangan setelah N gitu ya maknanya ya. Bahwa kalau bilangan N dia benar, maka bilangan setelah N berarti N plus 1 itu juga benar. Jadi kita ingin buktikan itu ya. Apakah PN plus 1 ini juga benar. Oke, berarti di sini kita punya PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah N terus tambah N plus 1 ya, itu maknanya nih. Tadi kan kalau PN itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah
sampai ke N. Nah, kalau N plus 1 berarti 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik N ya sampai ke N. Terus N plus 1 berikutnya. Nah, ini kita ingin membuktikan ya, apakah untuk Pn plus 1 ini dia juga benar. Nah, di sini kita substitusikan. Kalau dia PN ya, kalau dia PN maka rumusnya itu kan N kali N plus 1 per 2 ya. Nah, kalau seandainya N plus 1 ya tinggal kita substitusikan. Berarti di sini N-nya jadi N plus 1 ya, seperti itu. N yang di sini jadi N plus 1 ya, yang ini. Yang N yang di sini ya, jadi N plus 1. N yang di sini juga N plus 1 ya, karena di sini kan Pn plus 1. Ini tambah 1 per 2. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai ke N. Kemudian dan juga N plus 1. Nah, seperti ini. Mungkin sambil dicatat juga ya. Sambil dicatat juga. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah Pn plus 1 juga benar. Di sini sudah kita bentuk ya di sini. Pn plus 1 itu kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik sampai ke N tambah N plus 1. Ya kan? Nah, Pn plus 1 itu sama aja dengan ini. Kan proposisinya, kalau PN kan proposisinya tadi ya, bahwa penjumlahan N itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Berarti kalau penjumlahan N plus 1 itu sama aja dengan N tambah 1 dikali N plus 1 tambah 1 per 2. Jadi kita substitusikan ya. N-nya di sini jadi N plus 1. Oke. Pn plus 1 ini kan sama aja dengan 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik sampai ke N tambah N plus 1. Nah, kita ingin membuktikan kalau di sebelah kirinya itu sama sebelah kanannya itu sama gitu. Kita buktikan ya. Nah, coba dilihat dulu nih. 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. Ini. Itu sama dengan apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N, itu kan sama aja dengan ini ya. Ini ya, PN ini ya. Sama aja dengan PN ini. 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik sampai ke N. Kan PN itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah ya seterusnya sampai ke N. Ya. Oke, berarti ini adalah yang saya kurung terawal gitu. Ini adalah PN ya. Jadi di sini PN tambah N plus 1. Nah, oke. Rumus PN apa? Yang di sini? Rumus PN apa di sini? Ini ya, ini rumus PN-nya ini yang kita punya nih, rumus PN-nya. N kali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Nah, oke. Coba kita selesaikan dengan matematika. Ini tinggal matematika kita aja lagi ya. Oke, di sini kita selesaikan. Terus saya pindahkan dulu ya ke halaman berikutnya ini karena nggak muat ya. Ya di sebelah kiri ini tadi kita punya kan jadi ya PN plus 1 sama dengan tadi ya 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik sampai ke N tambah N plus 1. Oke, tadi PN itu adalah N kali N plus 1 per 2. Berarti kalau N plus 1 di sininya N plus 1 dikali N plus 1 tambah 1 per 2 ya. Oke.
Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai Pn itu kan sama aja kayak Pn ya. Ini adalah Pn ditambah dengan N plus 1. Pn itu kan tadi ini ya, N kali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Oke, kita selesaikan matematikanya ya. Ini jadi apa nih? Yang ini dulu kita kerjakan, yang ini. Nggak bantu saya nih. Ini jadi apa nih kalau kita selesaikan? Keluarin, jadinya N. Ayo. N kuadrat ya. N kuadrat tambah N per 2. Ini juga supaya penyebutnya sama, kita bikin per 2 ya. Ini. Nah, ini ya supaya penyebutnya sama, yang kedua. Jadi di atasnya jadi 2 kali N tambah 1. Oke. Kita selesaikan lagi ya. Jadi di sini N kuadrat ini kan 2N tambah 2 jadinya ya. Kalau kita ini keluarkannya 2N tambah 2 ya. Berarti di sini jadi 3N ya. Tahu ya di sini ya. Ini sih nggak perlu saya tuliskan lagi ya. Ini kan 2N plus 2 ya. Ini sama aja dengan 2N plus 2. Jadi kalau kita selesaikan semuanya di sini jadinya N kuadrat 3N plus 2 per 2 ya. Oke ya, itu ya ininya ya. Oke, coba kita ke sebelah kiri lagi. Apakah nilainya itu sama enggak dengan sebelah kanan? Oke, coba kita selesaikan di sini. Oke, berarti kan di sini tuh sama dengan N plus 1 dikali N plus 2 per 2 ya. Coba kalau kita ini kita apa namanya tuh kita selesaikan dengan matematika, berarti ini N kuadrat ya jadinya ya. Nih, berapa nih? N plus 1 kali N plus 2. Ingat ya perkalian ini. Berarti ini N kuadrat, terus 2N tambah ini ya. N kali N kuadrat, terus N kali 2, 2N ya. Terus ini 1. Ini N, 1 kali N, 1 tambah 2 ya. Per 2 ya. Ini berarti ini sama aja dengan N kuadrat 3N plus 2. Nah, sama ya. Sama ya, kiri sama kanan sama. Ya, kiri sama kanan sama. Ya, artinya ya sudah terbukti ya, terbukti sama. Terbukti benar gitu maksudnya. Terbukti benar bahwa PN ya, N kali N plus 1 per 2 itu berlaku untuk seluruh bilangan. Karena ketika kita mencoba PN plus 1 ya, ketika kita mencoba PN plus 1, dia juga terbukti benar. Oke, berarti ya PN sama dengan N kali N plus 1, N kali N plus 1 per 2 itu berlaku untuk keseluruhan bilangan. Karena PN plus 1-nya benar. Gitu. Itu biasanya ya. Ini sudah terbukti benar. Mungkin kalau masih bingung, bisa kita lihat lagi slide-nya di sini. Nah, ini. Langkah yang pertama tadi kan kita membuktikan ya apakah P1-nya itu benar. Nah, oke, ketika kita cobakan P1 terbukti benar ya, ketika kita masukin ke rumusnya ya, benar sama dengan 1. Ketika kita gunakan N-nya sama dengan 2 ya, P2 benar, hasilnya 3 terbukti. Nah, langkah kedua itu adalah buktikan bahwa jika PN benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Oke, tadi ya, PN itu kan sama PN itu kan ini ya, PN itu kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai ke N. Tadi kita tahu bahwa proposisi N buah bilangan bulat kalau dijumlahkan itu sama dengan N kali N plus 1 per 2 sama ya itu sama aja dengan
1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N ya. Nah, ini kita punya. Nah, kalau PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, sekarang kita cobakan lagi untuk PN plus 1. Nah, PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah ke N sampai ke N plus 1. Nah, tadi PN itu kan N kali N plus 1 per 2. Nah, kalau seandainya N plus 1 bagaimana? Ya, kita substitusikan N-nya ini. Jadi, N plus 1 kali N plus 1 tambah 1 per 2. Oke, sama dengan ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sampai ke N plus 1. Nah, kita tahu bahwa nih, dari 1 sampai ke N itu sama dengan PN. Ya. Kemudian tambah N plus 1. Oke, kita selesaikan tadi. Kita selesaikan ya, nih PN itu adalah N kali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Kita selesaikan nih, ya. Kita selesaikan ya dengan dengan langkah matematika ya, kita selesaikan. Hasilnya itu adalah N kuadrat tambah 3N tambah 2 sama per 2. Oke, kita cek lagi yang di sebelah kiri ya. Dengan kita cek di sebelah kiri, nilainya bagaimana. Oh, ternyata sama ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan, dia itu sama. Oke, berarti dia adalah benar ya, terbukti bahwa proposisi ini dia berlaku untuk keseluruhan bilangan. Karena ketika kita mencoba untuk PN plus 1, dia tuh benar juga gitu. Berarti dia berlaku untuk keseluruhan bilangan. Nah, kita lihat nih ya. Ini yang kiri sama dengan yang kanan ya, sehingga dia itu terbukti. Oke, nah mungkin kita lihat lagi ya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, buktikanlah bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, N buah bilangan ganjil pertama itu sama dengan N kuadrat. Oke, berarti di sini kita punya proposisinya itu adalah PN sama dengan N kuadrat. Maksudnya gini, N buah bilangan ganjil, N buah bilangan ganjil kalau kita jumlahkan itu sama dengan N kuadrat. Coba ya tes. 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke. Ini kan ada 2 buah bilangan ya. 1 sama 3. Berarti N-nya di sini ada? N-nya ada berapa di sini? Ada 2. Ada 2 ya, yaitu bilangannya itu adalah 1 sama 3 ya. Oke, katanya penjumlahan N buah bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat. Coba kita tes. N-nya sama dengan 2 ya, berarti P2 itu ya sama dengan N kuadrat. Berarti di sini adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Betul ya? Ya, betul ya. Coba kalau kita punya 3 buah bilangan ganjil ya. 1, 3, 5. 3 buah bilangan ganjil. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Di sini kan N-nya ada 3 ya. Ada 3 buah bilangan ganjil. 3. Coba kita. 3. 3 kuadrat. 9. Benar ya. Benar ya. Oke, coba kita kalau ada 4 buah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Ini berapa? 16 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16. N-nya ini berarti ada 4 ya. Ada 4 buah bilangan ya. Yaitu 1, 3, 5, 7. Dan di sini ada P4. 4 kuadrat 16. Betul ya? Sama ya. Cara manual dengan cara pakai rumus ya. Nah, sekarang kita disuruh membuktikan apakah N buah bilangan ganjil itu jumlahnya itu adalah N kuadrat. Jadi PN sama dengan N kuadrat ya. PN sama dengan N kuadrat itu berlaku untuk seluruh bilangan. Apakah ini
ini tuh berlaku nggak untuk seluruh bilangan ganjil? Berlaku nggak ya gitu kan? Nah, kita bisa menggunakan induksi matematika supaya kita tidak mengeceknya secara manual gitu kan. Kalau capek kan mengecek ini secara manual. Oke. Nah, yang pertama yang namanya basis induksi. Ini basis induksi ya. Basis induksi itu adalah yang sudah kita lakukan ini. Ini namanya langkah basis induksi ya, yang ini ya, langkah basis induksi. Oke, lupa saya N sama dengan 1 belum ya, berarti ini 1, ya jumlahnya sama dengan 1 ya. N yang sama dengan 1 berarti P1, N sama dengan 1. Ya, itu kuadrat ya, 1 benar. Nah, ini disebut dengan basis induksi. Langkah kedua adalah disebut dengan langkah induksi. Oke. Kita ingin buktikan ya PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Kita lihat lagi di slide-nya. Nah, langkah yang pertama disebut basis induksi ya, yang sudah kita lakukan. Untuk N-nya sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil, positif pertama adalah N kuadrat, sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 benar ya. Karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama kan memang 1 ya. Oke, tadi juga sudah kita lakukan basis induksi ya, selain P1, kita cobakan juga untuk ya untuk P2, benar ya, 2 buah bilangan ganjil, kalau kita jumlahkan sama dengan 4 ya, kita gunakan rumus PNN kuadrat ya, sama juga 4. Kemudian 3 buah bilangan ganjil, hasilnya 9, benar ya, menggunakan rumus N kuadrat. 4 buah bilangan ganjil, kalau cara manual sama cara rumus sama ya, sama-sama 16, sehingga benar ya, PN itu benar. Nah, selanjutnya kita ingin membuktikan ya, andaikan PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Ya, andaikan PN itu benar, maka PN plus 1 itu juga benar. Oke, kita akan buktikan. Nah, ini ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik-titik sampai ke 2N plus 1. 2N min 1. Bu, kok enggak N, Bu? Kok enggak N? Ya, seperti ini ya. Kalau yang tadi kan dia berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai posisi yang ke N. Nah, bagaimana kalau bilangan ganjil ya? 1 tambah 3, 5. N itu kan posisi ya. N itu kan posisi. Kalau dia berurutan seperti yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, N itu kan posisi. Jadi angkanya itu sesuai dengan posisinya. Nah, bagaimana kasusnya kalau seandainya kita menggunakan yang bilangan ganjil ini ya, penjumlahan bilangan ganjil. Tentunya kan posisi ini kan tidak sesuai dengan angkanya ya. Kalau yang kita tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ini benar kan posisinya N, posisi ke-1, posisi ke-2, posisi ke-3, posisi ke-4. Jadi seterusnya ya sampai ke N ya, posisi ke N gitu sama. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya yang 1, 3, 5, itu kan dia nggak sesuai dengan posisi. Coba, kalau yang ini posisinya, sorry. Ini kan posisinya adalah posisi ke-1. Ini adalah posisi kedua ya. Nih, ini posisi kedua. Ini posisi ketiga. Ini posisi, ini posisi keempat. Nah, ini N. N itu posisi ya, posisi bilangan ya. Nih, N.
Posisi ke-1, 1 nilainya. Posisi kedua, 3 nilainya. Posisi ketiga, 5 nilainya. Posisi ke-7, 4 nilainya. Nah, sehingga di sini itu titik-titik tambah 2N min 1. Min 1. Gitu. Ya, karena posisinya seperti ini ya. Nih, dia posisi 2N min 1. Posisi 2N min 1. Nah, misalnya contoh ya. Posisi N-nya sama dengan 2, itu nilainya berapa sih? Contoh nih. Posisi N-nya sama dengan 2. Nih. 2 kali 2 min 1. 2 kali 2, 4. 3. Ya, benar ya. Nah, di sini nilainya 3. Oke. Coba lagi yang ini. Posisi N-nya ketiga. Posisi N-nya yang ketiga ya. Berarti 2 kali 3 kurang 1. 5. Benar ya, nih 5 ya. Nah, jadi makanya di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik sampai ke 2N min 1. Ya, 2N min 1. Karena kan N itu kan adalah posisi ya. N itu adalah posisinya. Nah, jadi 2N min 1 itu adalah nilainya. Contohnya seperti ini nih. Ketika N-nya 2, maka nilainya itu ada 3. Benar di sini. Ketika posisinya tuh di posisinya N-nya sama dengan 3, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Ya, berarti nilainya 5. Oke, berarti ketika posisinya di N, maka nilainya itu adalah 2N min 1 ya. Seperti itu. Karena kalau yang contoh kita tadi kan nilainya berurutan ya, posisi sama nilainya sama. Tapi kalau yang ini tuh posisi N sama nilainya beda ya. Misalnya kayak gini. Posisi N sama dengan 2, tapi nilainya 3 di sini. Posisi N sama dengan 3, tapi nilainya adalah 5 ya, karena kan bilangan ganjil nih. Posisi N-nya itu 4, nilainya adalah 7 ya. Jadi sehingga nilainya di sini ya kita bikin rumusnya bahwa di sini itu adalah 2N min 1 gitu. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 titik-titik sampai ke 2N min 1 itu sama aja dengan nilainya itu adalah PN ya. N kuadrat. Gitu. Penjumlahan bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat. Kita lihat lagi di slide-nya. Nih ya. Nih. 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik sampai ke 2N min 1 itu sama aja dengan N kuadrat ya, penjumlahan bilangan ganjil ya di sini. Penjumlahan bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat. N itu adalah posisi ya, posisi. Nah, adalah benar hipotesis induksi setelah bahwa bilangan ganjil positif ke N itu adalah nilainya 2N min 1. Jadi bilangan ganjil ke N itu nilainya adalah 2N min 1. Contoh ya, misalnya tadi bilangan ganjil yang kedua itu kan nilainya 3 ya. Bilangan ganjil yang kedua itu nilainya 3. Coba kita buktikan. 2 kali 2 kurang 1, 3. Benar ya, berarti bilangan ganjil kedua itu nilainya 3. Jadi bilangan ganjil ke N itu nilainya sama aja dengan 2N min 1. Makanya di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai 2N min 1 itu sama aja dengan N kuadrat. Ya. Jadi penjumlahan N buah bilangan itu sama aja dengan N kuadrat. Nah, andaikan PN ini benar ya, maka PN plus 1-nya juga benar ya sini ya. PN plus 1-nya juga benar. Nah, maka di sini ya kita ganti nih. 1, jadi di sini ya PN plus 1 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 sampai ke yang ini ya. 2N min 1. Kemudian karena PN plus 1 ya, maka di sini itu adalah 2N plus 1, 2N plus 1, kemudian sama dengan
Tadi kan katanya kalau PN itu adalah N kuadrat. Nah, kalau seandainya PN plus 1 berarti di sini adalah N plus 1 kuadrat. Nah, kita ingin membuktikan ya apakah PN plus 1 itu juga benar. Oke, saya tulis aja di papan tulisnya supaya lebih jelas ya. Jadi di sini 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik ya sampai ke 2N 1 itu sama dengan N kuadrat ya. Nah, itu ini untuk sama dengan PN ya. PN kan N kuadrat. Nah, bagaimana kalau PN plus 1? Jadi PN plus 1 itu ya ini ya. 1 tambah 3 tambah 5. Nah, titik-titik posisinya ya. 2N 1 ditambah dengan 2N plus 1 sama dengan kalau PN N kuadrat, berarti kalau PN plus 1 berarti di sini N plus 1 kuadrat. Oke. Kita cek ya. Dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini, ini kan sama aja dengan PN ya. Sama aja dengan PN. Oke, berarti ditambah ini ya, 2N plus 1. Oke, PN tadi berapa nilainya? N kuadrat ya. Nih, PN itu kan N kuadrat. Ya kan? 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai 2N-1 itu kan sama dengan N kuadrat ya. Nih, nah saya kasih kurung kurawal. Ini kan sama aja dengan N kuadrat. Ini N kuadrat tambah 2N plus 1. N. Kita ingin buktikan ya, apakah sebelah kiri sebelah sama kanan itu sama. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini N kuadrat ditambah 2N plus 1. Oke, yang di sebelah kanan ya, ini karena kan dia sudah bentuknya sudah sederhana. Coba kita pecah ya. Kita keluarkan ini. Jadinya, ayo ini berapa nih? N plus 1 kalau kita kuadratin. N plus 1 kalau kita kuadratin jadinya N kuadrat. N plus 1 kalau kita kuadratin jadi gimana nih? N kali N kuadrat ya, berarti ya. N kuadrat, kemudian 2N plus 1 ya, jadinya seperti itu ya. N plus 1 dikuadratin kan hasilnya ini ya, N kuadrat 2N plus 1. Oke, kita lihat di sebelah kiri sama sebelah kanan sama ya hasilnya, sehingga benar ya untuk bahwa proposisi ini PN N kuadrat itu juga berlaku untuk PN plus 1-nya juga benar. Berarti PN plus 1-nya benar. Seperti itu. Mungkin bisa rekan-rekan bisa dihayati lagi ya, lihat slide-nya. Terbukti ya nih. Terbukti yang sebelah kiri sama sebelah kanan sama nilainya ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah ya yang lainnya nih. Oh ya ini. Ya. Ini ya nih tadi contoh yang tadi sudah terbukti sama ya, yang kiri sama yang kanan sama. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar ya, bahwa basis induksi dan langkah induksinya itu benar, maka N buah bilangan bulat ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Jadi terbukti PN itu adalah benar ya. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, di sini misalnya PN itu adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin buktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat N ya. Nah, untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa PN 0 benar dan jika PN benar ya, maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N besar dari N 0. Contoh. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif ya, bilangan bulat yang tidak negatif, N, buktikan dengan induksi matematika bahwa
2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai, nah kalau ini kan dia berurutan ya, berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga bisa kita bikin di sini duanya pangkat n gitu, pangkat n karena dia berurutan. Posisinya sama ya dengan nilainya. Kalau yang tadi kayak bilangan ganjil kan beda, misalnya posisi kedua nilainya 3, posisi yang ketiga nilainya 5 ya, makanya tadi itu ini dia 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik sampai 2n-1 ya, ini berarti 2n-1 itu bilangan ganjil positif ke n nilainya itu adalah 2n-1. Makanya di sini urutannya 2n-1. Tapi kalau seandainya yang tadi contoh ya penjumlahan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5 itu kan dia berurutan. Jadi nilainya adalah n. Nah, ini sama juga ya kalau yang pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai ke 2 pangkat n ya, dia berurutan. Nah, di sini katanya bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif ya, bahwa perpangkatan n ini jumlahnya itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Nih, katanya ini ya, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n itu kalau kita jumlahkan sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1 ya, seperti itu. Nah, bisa kita lakukan di sini ya basis induksi. Kita coba dari n-nya sama dengan 0 ya. Kita cobakan n-nya sama dengan 0. Kita cobakan yuk. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kalau kita cari manual 2 pangkat 0 berapa nilainya? 1 ya. 1 ya. Oke, kalau kita menggunakan rumus ya. Coba kita menggunakan rumus di sini. Berarti n-nya sama dengan 0. Coba ya di sini ya. Tanya tadi 2 perjumlahan perpangkatan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 titik-titik tambah sampai ke 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n 1 kurang 1 ya. Nah, kita coba ya untuk pertama itu adalah basis induksi. Ya, mungkin bisa di mute temannya ya. Kayaknya ada yang nyalain. Oke. Kita coba dulu nih basis induksi. Oke, berarti di sini kita coba yang 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu kan sama aja dengan berapa? 0,1. Coba kalau kita gunakan rumus ya. N-nya sama dengan 0 ya. N-nya sama dengan 0. Jadi kita kan rumusnya ini 2 pangkat N plus 1 kurang 1 ya. Jadi di sini 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 0 tambah 1, berarti 2 pangkat 1 ya. Nih, 0 tambah 1 kan 1. Ya nih, kurang 1. Ini hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? 1. 1. Benar ya, ini cara manual kita ini 1 hasilnya dengan menggunakan rumus juga benar 1. Oke. Coba kita cari lagi penjumlahan dua buah bilangan ya, penjumlahan perpangkatan dua buah bilangan. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1-nya hasilnya adalah berapa nih? Kalau kita menggunakan cara manual, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 berapa hasilnya? 3 ya. Oke, coba kalau kita dengan rumus, berarti di sini N-nya ada berapa nih? 2. N-nya ada 2 ya. Oke, N-nya ini ada 2. Coba nih. 2, sorry. Jadi kan dimulai dari 0 ya. Coba kita tes dulu ya. 2 pangkat, oh sorry. N-nya ini karena dia dimulai dari 0 ya. Sorry, ini berarti N-nya itu 1 ya. N itu ada posisi ya. Oke, berarti N-nya 1. Posisi terakhir gitu maksudnya nih ya, kalau kita mulai dari 0.
N itu adalah 1 ya. Coba ya kalau saya cobakan di sini. Posisikan posisi 0, posisi 1 ya. Karena dia mulai dari 0 di sini. Jadi N-nya itu adalah N-nya ada 1 ya, berarti ya ini posisi terakhirnya itu adalah 1 ya. 1 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 2 ya, kali 2 pangkat 2 itu adalah 4, kurang 1 sama 3. Oke, berarti terbukti ya basis induksinya. Nah, yang kedua itu adalah langkah induksi. Langkah induksi yang kedua, ini ya. Andaikan PN itu benar ya, PN itu yang ini ya, 2 pangkat N plus 1 kurang 1, maka PN plus 1 juga benar ya. PN plus 1 juga benar. Maka di sini 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, titik-titik sampai 2 pangkat N dan 2 pangkat N plus 1 ya. Berarti setelah N itu kan N plus 1 ya. Kita ingin membuktikan bahwa PN plus 1 juga benar. Berarti urutannya seperti ini. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik 2 pangkat N tambah 2 pangkat N plus 1 ya. Sama dengan, nah kita substitusikan. Tadi kan kalau PN, ini PN sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Kalau seandainya PN plus 1, berarti tinggal kita substitusikan ya. Yang N-nya ini jadi N plus 1. Oke, jadi di sini jadinya N plus 1 tambah 1 ya. Ini kurang 1. Oke, kita ingin buktikan yang sebelah kiri sama sebelah kanannya sama atau enggak. Kalau sama berarti dia terbukti PN plus 1 juga benar ya. Kita kerjakan di sini. Oke, kita kerjakan ya di sini. Ini 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik sampai 2 pangkat N itu sama aja dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1 ya. Nah, kalau sekarang kita ingin buktikan bahwa apakah PN plus 1 itu juga benar. Oke, sekarang jadinya seperti ini. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 titik-titik sampai 2 pangkat N, dan berarti setelah N itu adalah N plus 1 ya. Nah, sama dengan berarti kalau PN tadi kan 2 pangkat N plus 1. Kalau seandainya PN plus 1 berarti N-nya itu kita substitusikan ya. Jadi N-nya itu jadi N plus 1 ya. Berarti di sini N plus 1 tambah 1 ya di sini. N plus 1, ini kan N ya. Kita substitusikan jadi N plus 1 tambah 1 kurang 1. Ya. Oke, kita ingin buktikan ya, apakah yang sebelah kiri sama sebelah kanannya sama. Nih, di sini kita punya ya yang ini. Ini dari sini sampai ke sini itu sama dengan PN ya. Yang tadi nih di awal nih ya. Sama dengan PN ya. Oke, ini sama dengan PN, ini 2 pangkat N plus 1. PN itu adalah berapa tadi katanya? PN itu tadi nilainya adalah 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Ya. Saya agak ini dulu. Ditambah ini 2 pangkat N plus 1. Ya. Nah, apakah dia itu sama atau enggak ya? Sama atau enggak sih dengan yang sebelah kanannya? Oke, kita lihat lagi di slide. Nah, oke, ini ya, tadi kan bentuknya seperti ini ya. 2 pangkat N plus 1 kurang 1 tambah 2 tambah 2 pangkat tambah 2 pangkat N plus 1 nih. Ini ya, nih. Ini
Nah, kita ingat ya kalau yang penjumlahan untuk yang berpangkat, nih berarti ini sama aja dengan 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 dikurang, sorry ya tulisan saya ini jelek di sini, dikurang 1 ya. Ini nilainya masih ini ya, 2 kali N plus 1 tambah 1 kurang 1. Oke. Ini kalau pusing lihat tulisan saya, kita lihat lagi di slide ya. Nah ini 2 tambah 2 pangkat N plus 1 tambah 2 pangkat N plus 1 itu tuh kan kalau perpangkatan tuh sama aja dengan seperti ini ya. Saya kasih ilustrasinya. Kalau kita punya seperti ini, rekan-rekan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 itu kan sama aja dengan ini ya. 2 kali 2 pangkat 1 ya. Seperti itu ya. Coba kalau kita jumlahkan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 berapa? 4 ya. Ini 2 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Kalau 2 sama 4. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya penjumlahan seperti ini ya. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 kali 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, sama juga dengan yang di sini. Kalau kita punya 2 pangkat N plus 1 ditambah dengan 2 pangkat N plus 1 itu sama aja dengan ini ya. 2 kali 2 pangkat N plus 1 ya kan? Kurang 1. Atau saya pindahin deh ya di sini. Saya pindahin di sini. Jadi ya kita punya ini. 2 pangkat N plus 1 dikurang 1 ditambah ditambah 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2 pangkat, ini tadi ya yang PN untuk PN plus 1-nya ya. Jadi N plus 1 tambah 1 kurang 1 ya, yang ini tadi. Oke, tadi kita punya ini tadi. Nah, kita selesaikan dengan matematika. Ini kan ada 2N plus 1, 2N plus 1 ya. Berarti di sini 2N plus 1. Kita tambahkan ya, 2N plus 1. Ini kurang 1. Nah, ini kan sama aja nih dengan kalau ada perpangkatan kan misalnya kayak 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 0 itu sama aja dengan 2 kali 2 pangkat 0. Nah, ini sama juga ya dengan yang ini. Ini adalah 2 kali ya. 2 kali 2N plus 1 kurang 1 ya kan? Nah, ini kan 2 ini kan sama aja tuh. Nilai 2 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 1 ya kan? Berarti ini 2 pangkat 1 dikali dengan 2 minus 1 kurang 1. Ini berarti sama juga dengan 2 pangkat N plus 2 ya. Ini kalau perkalian pangkat itu kan sama juga kan dengan pangkatnya dijumlahin ya. Kayak ini. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Bener nggak? Bener nggak? Coba. Ini 2. Ini 4. 8. Bener ya? Ini sama kan? Nah, itu. Ini
ini kemampuan kita aja mengelolanya ya. Ini tadi 2 pangkat N plus 1 ditambah dengan 2 pangkat N plus 1 ya, ini sama aja dengan 2 kali 2 2 kali 2 pangkat N plus 1. Nah, ini juga bentuknya sama aja dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat N plus 1. Kemudian kita, kalau untuk perkalian ini ya yang berpangkatan, berarti pangkatnya itu dijumlahin nih. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat N plus 2 ya. Kurang 1. Oke, kita cek sebelah kanan. Apakah sama nggak hasilnya? 2 pangkat N plus 2 kurang 1 ya. Sama ya hasilnya ya, sama. Yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, sama ya. Terbukti bahwa PN plus 1 itu juga benar. Seperti itu. Ini caranya mungkin agak membingungkan, tapi saya berharap ini ya, rekan-rekan baca kembali slide-nya ya. Nah, tadi ya, ini langkah-langkahnya cukup jelas ya. Kita bisa membuktikan, misalnya kayak tadi, kita tentukan dulu tentukan apakah basis induksinya benar. Kalau basis induksinya benar, kita lanjut yang kedua, yaitu andaikan PN-nya benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Nah, di sini kita membuktikan PN plus 1-nya di sini ya. Ini contoh yang agak bagusan dikit. Contoh yang ini ya, contoh yang agak bagusan dikit tadi, yang pertama ya. Nah, ini. PN benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Oke, jadi di sini kita bikin nih untuk PN plus 1. Kalau PN kan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. Kalau PN plus 1-nya berarti sampai ke N plus 1 ini. Oke, kemudian kita buktikan ya, apa yang kiri sama yang kanan sama. PN plus 1 itu kan nilainya, kalau tadi PN itu adalah untuk yang kasus ini ya, untuk yang kasus ini tadi, PN-nya itu adalah N kali N plus 1 per 2. Oke, kalau PN plus 1 berarti kita substitusikan aja nih N-nya jadi N plus 1. Makanya di sini jadi N plus 1 kali N plus 1 tambah 1 per 2. Oke, kita cek lagi sebelah kanannya. Dari 1 sampai ke N itu kan sama aja dengan PN. Ya, sama aja dengan PN ditambah ini merah ini N plus 1. PN itu adalah tadi ya, N kali N plus 1 per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, jadi seperti ini. Kemudian hasilnya ini ya, ini adalah pengolahan matematika aja. Kemudian kita cek lagi yang sebelah kiri. Oh, sama ya, nilainya sama. Nah, kalau kiri sama kanannya sama, terbukti benar ya, terbukti benar. Sehingga benar nih bahwa PN plus 1 juga benar. Gitu. Kemudian ini lagi contoh yang lainnya. Silakan rekan-rekan dicoba-cobakan kembali ya langkah-langkah induksi matematika. Oke, ini juga bisa dibaca sendiri ya yang ini. Nah, ini ada ini ya, ada contoh nih. Ada contoh ya nih, contoh latihan. Buktikan bahwa 1 pangkat 2 ya tambah 2 pangkat 2 tingkat, oh berarti ini adalah N pangkat 2 ya, N pangkat 2 nih ya, ini N pangkat 2 berarti ini. N pangkat 2 itu sama dengan N kali N plus 1 dikali lagi 2N plus 1 per 6. Nah, ini agak ribet sedikit ya. Nah, ini kita disuruh membuktikan. Ini saya tunjukkan awalnya aja dulu. Nah, ini soalnya 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 titik N pangkat 2 itu tuh nilainya sama aja dengan nilainya sama aja dengan mana tadi?
Tunggu sebentar ya. Nilainya itu sama aja dengan, nah ini agak susah sedikit ya. Nilainya sama dengan N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini adalah PN ya. Jadi berarti ini PN. PN-nya itu sama dengan ini ya. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Oke, kita disuruh membuktikan ya. Berarti kalau sini kita gunakan dulu P1 ya. P1. P1 kita coba. 1 kuadrat ya sama dengan 1 ya. Coba kita menggunakan rumus ya. Coba kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus berarti di sini N-nya 1 ya. Di sini N-nya 1. Berarti 1 kali 1 tambah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1 ya. Ini memang agak ribet sedikit. Oke. 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 1 2 3 ya. Bagi 6. 2 kali 3 6. 6 bagi 6 1. Benar ya? Oke, berarti basis induksi benar. Oke, basis induksi benar. Selanjutnya kita ke langkah induksi ya. Kita ke langkah induksi. Jadi di sini 1 tambah 2 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat titik-titik sampai ke N kuadrat sama dengan tadi, saya lupa tadi sama dengan N kali N plus 1 2N plus 1 per 6 ya. Oke, nah kita suruh buktikan apakah PN plus 1-nya itu benar atau enggak ya. Berarti di sini kita bikin ya untuk yang PN plus 1 ya. PN plus 1. Oke, berarti di sini 1 tambah 2 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik sampai ini N kuadrat. Oke, berarti selanjutnya setelah N kuadrat itu berarti N plus 1 kuadrat ya. Nah, di sini kita substitusikan ya yang N-nya itu jadi N plus 1 ya di sini. Nah, ini N plus 1. Berarti di sini N plus 1 tambah 1. Oke ya. Nah, di sini aduh nggak muat nih. Coba. N plus 1 tambah 1 per 6 ya di sini. Nah, jadi N-nya ini kita substitusikan jadi N plus 1 ya. Ini ganti N plus 1, di sini juga ya N plus 1, di sini juga N plus 1. Oke, sekarang kita ingin membuktikan ya apakah yang kiri sama kanan sama. Oke. Dari sini sampai ke ini itu kan sama aja dengan PN ya. PN tadi itu nilainya adalah ini. Ini ya. Yang ini. PN tadi kan nilainya ini ya. Oke, berarti di sini N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6 ya. Ditambah N plus 1 kuadrat. Nah, kita samakan ya menyebutnya ya. Kita samakan berarti di sini 6 ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan ya. Kita selesaikan apakah yang kiri ini sama dengan yang kanan ya. Kita selesaikan. Berarti di sini N kuadrat tambah N tambah oke, oh tidak sesederhana itu ya. N kuadrat tambah N ya.
Kita selesaikan dulu ya ini. N kuadrat kali, ini dulu ya, N kali N plus 1, berarti ini nih. N kuadrat tambah N ya, nanti kita kali lagi dengan 2N plus 1. Ditambah dengan 6N. Oke, tidak sederhana itu ternyata. Oke, bantu saya nih. Dia matematikanya bagus nih. Coba ya, berarti 6 kali N kuadrat. Coba N plus 1 kali N plus 1. Apa nih? N kuadrat. Ayo saya sendiri yang ngerjakan nih. N kuadrat tambah 2N tambah 1 dong. Iya, N kuadrat tambah 2N tambah 1. Oke. Oke, ya, berarti di sini N kuadrat 2N plus 1. Ini memang agak ribet ya bagian yang sini. Oke, ini udah kita selesaikan. Nah, perkalian yang ini lagi ya. Perkalian yang ini lagi ya. Ini N kuadrat kali 2N. Berarti ini gimana? 2 kali N pangkat 3 ya? Ya enggak? N kuadrat kali 2N. N kuadrat kali 2N berarti 2N pangkat 3 ya jadinya ya. Kemudian ditambah dengan N kuadrat. Oke. Ditambah N kali 2N. Berarti di sini 2N pangkat 2 ya. Di sini ya Allah. Tambah lagi nih ya. N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nih, silahkan disederhanakan ya. Silahkan disederhanakan. Apakah yang kiri ini sama yang kanan itu sama? Kalau sama berarti memang terbukti ya PN plus 1 benar, maka proposisi pernyataan N kali N plus 1 kali 2N tambah 1 per 6 itu adalah sama dengan ini ya, penjumlahan pangkat 2. Ya. Nah, ini PR-nya ya. Kan ini sudah saya tunjukin nih alurnya. Nah, tinggal kalian ini ya, matematikanya lagi ya. Apakah yang ini yang kiri sama yang kanan sama? Oke. Untuk soal yang ini. Untuk soal yang ini ya, yang ini. Disuruh membuktikan. Buktikan ya, buktikan ini apakah proposisi ini itu benar ya untuk seluruh bilangan itu bisa diimplementasikan. Oke ya, PR-nya ini silakan ya dikerjakan PR. Kalau yang tadi kan sudah saya kasih clue nih. Sudah saya kasih clue ya, tinggal ini ya menyederhanakannya aja ya, tinggal kita menyederhanakannya lagi. Apakah yang kiri ini sama yang kanan itu nilainya sama atau enggak ya? Nah, langkahnya sudah tahu ya, langkah-langkah induksi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya, belum ada pertanyaan. Jadi silakan kalian kerjakan ya, kalian kerjakan yang soal yang ini ya, slide yang ini, yang slide yang ke-16 ya, silakan kerjakan yang ini, buktikan. Oke, pengerjaannya 1 minggu ya. Ini sekalian latihan. Oke. Ini mudah lah kan, yang tadi kan sudah ditunjukin tadi alurnya. Nah, tinggal disederhanakan aja lagi ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan kuliah kita tadi mengenai induksi matematika, yaitu suatu metode ya, suatu metode untuk pembuktian ya, pembuktian suatu proposisi atau suatu pernyataan yang terkait bilangan bulat. Jadi dengan adanya induksi matematika itu memangkas langkah kita. Jadi kita tidak perlu membuktikan secara manual satu persatu ya, apakah suatu proposisi tadi itu berlaku untuk seluruh bilangan. Nah, yang seperti yang tadi ya, atau seperti yang ini nih, apakah N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6 ya, itu adalah benar untuk penjumlahan
n kuadrat gitu kan ya, penjumlahan bilangan n kuadrat gitu. Nah, apakah dia itu berlaku untuk seluruh bilangan? Nah, jadi kita membuktikan suatu proposisi ini benar atau tidak ya tadi ya dengan menggunakan induksi matematika. Jadi ada 2 langkah. Pertama basis induksi ya, kalau P1-nya benar, kita lanjutkan lagi ke langkah induksi. Jika PN-nya benar, jadi kita mengasumsikan bahwa PN-nya itu benar, maka PN plus 1-nya juga benar. Nah, kita kerjakanlah tadi ya, kita membuktikan yang tadi ini. Untuk PN plus 1-nya ya, nih PN plus 1-nya, kalau yang sebelah kiri sama sebelah kanannya sama, ya artinya dia PN plus 1-nya benar ya, seperti itu. Oke, ya, tolong dikerjakan PR-nya untuk latihan. Ini kuliahnya saya record ya, nanti kalau seandainya masih bingung bisa diputar-putar kembali. Oke, saya tutup kuliahnya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau kita bertemu minggu depan ya di pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 itu adalah pertemuan kita ini ya, latihan soal ya, pertemuan kita latihan soal untuk persiapan UTS ya, seperti itu. Oke, jadi silakan ini dikerjakan, minggu depan kita akan kerjakan soal lagi untuk persiapan UTS. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.